Assalamualaikum, perkenalkan saya Andika Pandu Prihatining Tias, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Warung Dowo 1, Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro dari modul 1.1 koneksi antar materi. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Pendidikan yang menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Anak diberikan kebebasan dalam belajar, namun pendidik tetap memberikan tuntunan dan bimbingan pada siswanya agar tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya maupun masa depannya. Yang kedua adalah kodrat anak. Pendidikan harus menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam yaitu kekuatan atau potensi yang melekat pada diri peserta didik. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Yang ketiga adalah pendidikan berpusat pada anak dan berhamba pada anak. Pendidikan berpusat pada anak yaitu pendidikan yang berorientasi pada murid. Artinya, pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat peserta didik sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya. Berhamba pada anak yaitu membebaskan anak dari segala ikatan dengan tulus suci mendekati dan mendidik anak dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Yang keempat adalah anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong, melainkan terlahir sudah dengan kekuatan kodratnya. Dan tugas kita sebagai pendidik untuk membimbing kekuatan diri anak dengan sosio-kultural budaya agar dapat memperbaiki perilaku yang berbudi pekerti yang baik. Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan hanya menganggap anak sebagai selembar kertas kosong, hanya mentransfer materi pelajaran saja. Kemudian, menganggap ketuntasan materi tanpa memahami karakteristik pendidik. Kemudian hanya menilai dari aspek kognitif saja, menganggap siswa sebagai objek pembelajaran, dan pembelajaran berhasil jika anak mencapai KKM. Dalam hal ini saya menganggap siswa sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau bersifat teacher center. Sebelumnya saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya hanya pada ketercapaian materi saja. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya pikirkan dan saya lakukan selama ini adalah tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1 yang saya lakukan, 1. Melakukan pembelajaran menyeluruh. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh bukan hanya kognitif saja, namun meliputi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang kedua, memperhatikan karakteristik siswa. Memperhatikan karakteristik siswa dalam hal ini, guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang ketiga,
Menganggap murid sebagai subjek pembelajaran. Murid sebagai subjek pembelajaran artinya murid mempunyai kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Yang dapat saya terapkan di kelas setelah mempelajari modul 1.1 antara lain, merancang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, serta berpusat pada murid atau student center. Guru harus lebih sabar dalam membimbing siswa dengan segala ketulusan hatinya, serta lebih mengenali siswa karena setiap anak dilahirkan unik, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang saya lakukan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan guru serta orang tua murid, serta menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Juga selalu berusaha menjadi contoh teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid-muridnya. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu guru semua. Salam dan bahagia, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.